Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dokumen perencanaan proses audit dari tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Abdul Ghani yang NIM-nya 23, yang kedua ada Fadia Salsa Nabila NIM 32, ada Muhammad Reza Zulfikar Syah NIM 33, kemudian ada Afia Mabruza Aziz NIM 44, dan ada saya sendiri Bayar dan Wiratama NIM 047. Pada dokumen perencanaan audit kami ini menggunakan paper yang berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan COVID-5 pada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Jadi studi kasusnya ada di PT Era Jaya Swasembada Tbk. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi bisnisnya, yaitu pada paper yang kami gunakan ini PT Era Jaya Swasembada Tbk adalah perusahaan yang mendistribusikan dan retail produk komunikasi mobile seperti smartphone, tablet, kartu SIM, dan aksesoris perangkat tambahan lainnya. PT Era Jaya Swasembada ini berlokasi di Jalan Gedung Panjang, Jakarta Barat. Kemudian saya akan menjelaskan high level description of applicable IT infrastrukturnya, yaitu high level deskripsi tentang infrastruktur IT yang berlaku untuk diaudit pada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Salah satunya adalah Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang berada di divisi bagian penjualan, bagian pembelian, bagian finance, dan bagian gudang itu ada ERP-nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang high level statement of purpose, yaitu tujuan dari audit kali ini untuk apa. Jadi proses audit kali ini berfokus pada pemeriksaan tentang tata kelola pada sistem ERP yang tadi yang berada di PT Era Jaya Swasembada Tbk. Kemudian ada IT area that is the subject of the audit. Ini adalah untuk mengidentifikasi area IT-nya seperti fungsi sistem atau lainnya yang menjadi subjek auditnya. Di studi kasus yang kali ini, area IT-nya itu pada sistem ERP tadi yang berfungsi untuk memberikan laporan yang lengkap, akurat, dan real time seperti sumber daya material, sumber daya manusia, mesin, dan sebagainya untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan bisnis ke depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audit universe. Ini adalah sekumpulan komponen atau unit dalam suatu organisasi atau program kegiatan yang dapat diaudit. Jadi untuk dapat mendukung perencanaan audit, ini audit universe untuk mengidentifikasi cakupan dari auditnya yang paling sesuai. Yang pertama yaitu basic functional audit area, yaitu area auditnya. Ini di PT Era Jaya Swasembada, kita di bagian bidang IT. Kemudian ada objektif, itu ada 4, dibagi 4, ada bisnis prosesnya, proses bisnisnya yang terjadi, terus IT audit objektif, yaitu tujuan auditnya, kemudian IT risk atau risiko IT-nya, mitigation control untuk cara mengurangi ancaman risiko IT tersebut. Ini tujuannya untuk memastikan IT-nya yang digunakan sudah tepat, bermanfaat pada keberlangsungan kegiatan bisnis, dan membantu menciptakan nilai yang optimal dari pemanfaatan IT di PT Era Jaya Swasembada. Di sini ada bisnis prosesnya, ada manage operation, di mana tujuannya adalah terdapat prosedur operasional yang menyediakan layanan termasuk pengawasan pelaksanaan SOP. Kemudian resikonya itu user tidak mengikuti SOP. Cara mengurangi ancaman tersebut dilakukan pengawasan pada user terkait pelaksanaan SOP. Kemudian ada bisnis proses yang kedua, ada manage problem, di mana tujuannya adalah untuk identifikasi dan
klasifikasi masalah yang kemudian diberikan solusi untuk mencegah insiden berulang. Ini resiko IT-nya adalah masalah itu tidak terdeteksi. Mitigasi kontrolnya adalah untuk mencegah tersebut melakukan peninjauan secara berkala. Kemudian ada manage security service. Di situ ada membangun dan mempertahankan keamanan informasi dan hak akses, di mana resikonya itu adalah pencurian data dan peretasan. Untuk mengurangi ancaman tersebut, kita membuat kebijakan mengenai peraturan password. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fadia Salsa Nabila dengan NIM 032. Selanjutnya adalah audit pen memo. Audit pen memo ini memberikan ringkasan audit untuk organisasi atau perusahaan. Memo perencanaan audit dapat digunakan untuk meninjau efektivitas fungsi dan memastikan bahwa ruang lingkup selaras dengan perusahaan. Kemudian di sini di audit plan memo terdapat beberapa bagian, ada purpose, yaitu tujuan dari audit, kemudian yang kedua audit objektif dan scope, yang ketiga ada audit tim dan budget, selanjutnya ada risk assessment, dan selanjutnya ada key contacts. Nah, yang pertama untuk purpose ini tujuan dari audit pada perusahaan PT Era Jaya Swasembada adalah untuk melihat bagaimana penerapan kinerja Departemen TI perusahaan yang ditinjau dari pengendalian aplikasi Era Jaya Live Application Server dalam proses ERP, sekaligus melihat kesiapan Departemen TI dalam melaksanakan proses-proses TI. Kemudian untuk audit objektif dan scope-nya, itu tujuan dari implementasi pengendalian aplikasi TI adalah untuk meningkatkan kualitas keamanan dan integritas data dari sistem informasi yang berjalan dalam lingkungan TI perusahaan, sekaligus meminimalisir adanya risiko. Penelitian dilakukan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk Pusat yang berlokasi di Jalan Gedong Panjang 29-31, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. PT Era Jaya Swasembada merupakan Era Jaya Group yang mendistribusikan dan meretail produk-produk komunikasi mobil seperti ponsel pintar, SIM card, perangkat tambahan lainnya, dan jasa. Sistem yang akan diteliti adalah sistem yang digunakan oleh PT Era Jaya Swasembada, yaitu Era Jaya Live Application Server. Kemudian untuk selanjutnya audit tim and budget terlampir, dan untuk selanjutnya adalah key contacts, yaitu kontak dari perusahaan yang dapat dihubungi. Di sini misalnya adalah manajer IT yang berada di divisi IT. Nah, kemudian ini untuk audit timnya ada Fadia Salsa Nabila sebagai audit internal direktur. Selanjutnya ada Boy Adan Wiratama sebagai audit supervisor. Selanjutnya juga ada Afiah Mabruzah Aziz sebagai senior auditor. Kemudian ada Muhammad Reza Zulfikarsyah sebagai staf auditor dan Muhammad Abdul Ghani sebagai staf auditor. Untuk selanjutnya risk assessment akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Reza Zulfikarsyah dengan NIM 033. Oke, yang selanjutnya ada risk assessment. Risk assessment atau penilaian risiko adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko merupakan inti dari setiap audit, di mana kebanyakan audit yang dilakukan saat ini menerapkan risk-based audit. Penilaian dari risiko itu sendiri menjadi dasar dari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam audit. Lalu di dalam risk assessment ada vulnerability, likelihood level, impact, dan recommended control. Yang pertama yaitu tidak digunakan UPS atau uninterruptible power supply yang mampu menstabilkan tenaga listrik pada tiap-tiap komputer yang ada. Lalu likelihood level atau tingkat kemungkinannya very high. Impact-nya dengan tidak adanya UPS, maka tidak memungkinkan user untuk menyimpan aktivitas yang telah dilakukan yang belum tersimpan ketika listrik padam, sehingga risiko yang dihadapi adalah kehilangan data. Lalu ada recommended control-nya,
Sebaiknya tiap-tiap komputer terdapat UPS yang mampu menstabilkan tegangan listrik untuk mengantisipasi kehilangan data pada saat listrik padam. Yang kedua, tidak terdapat dry pipe automatic sprinkler, hanya terdapat tabung pemadam kebakaran. Likelihood levelnya very high. Impact-nya tidak adanya dry pipe automatic sprinkler, di mana aset sistem informasi berada akan mengakibatkan kerugian akan kebakaran semakin besar karena kebakaran tidak dapat ditangani sedini mungkin. Lalu recommended control-nya memasang dry pipe automatic sprinkler di dalam ruangan kerja maupun di dalam ruang pusat data atau ruang server. Yang ketiga, tidak terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan tahan air dan udara sewaktu-waktu jika tidak digunakan. Lalu likelihood levelnya high. Impact-nya infrastruktur TI sangat sensitif terhadap air, api, debu, dan sebagainya. Bila tidak terdapat alat pelindung untuk menutup hardware pada saat hardware dalam keadaan tidak digunakan, risiko kerusakan hardware akan menjadi lebih besar. Sebaiknya, setiap hardware diberikan alat pelindung dengan bahan yang tahan air dan udara untuk mencegah kerusakan pada infrastruktur TI, karena untuk melindungi debu atau air pada saat hardware tidak digunakan oleh user. Selanjutnya, tidak terdapat kontrol dalam hal membawa makanan dan minuman di dalam peralatan komputer. Likelihood levelnya medium, impact-nya bila tidak ada pengaturan yang mengontrol pembawaan makanan dan minuman di dekat peralatan komputer, sewaktu-waktu minuman atau makanan yang dibawa karyawan dapat tumpah dan mengenai infrastruktur TI. Jika infrastruktur terkena air, maka memungkinkan terjadinya reaksi hubungan arus pendek yang berakibat pada kerusakan komputer. Lalu recommended control-nya atau solusinya, terdapat peraturan yang mengatur pelarangan membawa makanan dan minuman ke daerah dekat infrastruktur TI. Lalu tidak terdapat tim disaster recovery plan yang bertugas menangani kerusakan oleh bencana. Tidak ada perencanaan ataupun penganggaran khusus berkenaan dengan tim pemulihan bencana. Risikonya high. Jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami bencana, maka kemungkinan besar perusahaan tidak dapat melindungi aset data atau informasi penting perusahaan. Risiko kehilangan data-data penting perusahaan menjadi sangat tinggi. Data-data penting kemungkinan besar tidak dapat tertolong dan dapat mengurangi tingkat keamanan pada data perusahaan. Solusinya yaitu mempersiapkan rencana pemulihan bencana serta pembentukan tim pemulihan bencana yang terlatih dan selalu siap jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin itu saja dari risk assessment. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Fiamma Burja Aziz dengan NIM 044. Selanjutnya adalah audit program. Audit program adalah kumpulan dari langkah dan prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Tujuan dari audit program sendiri adalah membantu audit internal director dalam memberikan perintah kepada anggota-anggota audit yang lain mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan, sekaligus meningkatkan kualitas keamanan dan integritas data dari sistem informasi yang berjalan dalam lingkungan TI perusahaan. Di sini terdapat WPREF atau Working Paper Reference, di mana ini bertujuan sebagai tempat dokumentasi audit yang memiliki fungsi dalam menyediakan bukti bahwa audit telah digunakan atau dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Lalu untuk done-by adalah maksudnya sebagai bukti siapa orang yang telah menyelesaikan step-step program yang ada. Untuk audit program step di sini terdapat 4, yaitu planning, compliance test, substantive test, sama conclusion and reporting. Planning terdapat 4 step, yaitu mendefinisikan objektif dan scope audit. Yang kedua, identifikasi resiko. Yang ketiga, identifikasi dan alokasi sumber daya. Yang keempat, komunikasi. Lalu untuk compliance test, terdapat 4 step. Yang pertama, periksa dokumen terkait SOP dan pastikan. Lalu yang kedua, periksa pengaturan password. Yang ketiga, periksa dokumen laporan penilaian fasilitas IT. Dan yang keempat, periksa log activity. Lalu untuk substantive test, terdapat 1 step, yaitu melakukan pengujian logikal. Dan conclusion dan reporting terdapat 3 step, yaitu susun laporan temuan audit. Yang kedua, susun rekomendasi. Yang ketiga, buat jadwal meeting dengan stakeholder. Selanjutnya,
audit checklist. Tujuan dari audit checklist ini adalah untuk mempermudah auditor melihat hal-hal penting yang perlu ditanyakan. Selain itu, audit checklist juga digunakan untuk memastikan bahwa kita telah melakukan auditnya sesuai dengan SOP yang ada. Di sini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah SOP sudah efektif? Ternyata belum. Lalu yang kedua, apakah ada fasilitas keamanan fisik pada infrastruktur TI? Belum. Lalu yang ketiga, sudahkah memiliki tim khusus untuk pemulihan bencana? Di sini belum dilakukan. Lalu yang keempat, apakah perangkat sudah dilindungi dengan peralatan anti air? Belum. Apakah ada kebijakan mengenai pengaturan password? Sudah dilakukan. Lalu yang keenam, apakah ada masa berlaku password? Sudah dilakukan. Dan yang terakhir, apakah ada log activity pada aplikasi? Dan sudah dilakukan juga. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Abdul Ghani dengan NIM 023. Baik, selanjutnya adalah manajemen letter from an IT audit. Manajemen letter ini merupakan suatu surat yang dibuat oleh tim audit yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang telah diperiksa audit IT-nya. Kemudian proses audit yang dilakukan pada 24 Desember tahun 2012 pada PT Era Jaya Swasembada ditemukan selama periode yang berakhir pada 30 Desember, perusahaan ini menggunakan aplikasi Era Jaya Live Application Server dalam proses ERP-nya. Kami mencatat bahwa perusahaan ini perlu dalam meningkatkan kualitas pengendalian keamanan dan integritas data pada sistem informasi yang berjalan di lingkungan IT perusahaan. Pada layanan aplikasi Era Jaya Live Application Server, masih belum ada SOP dan fasilitas yang mengatur keamanan sistem dari ancaman bencana. Dalam masalah ini ditemukan dampak dari IT-nya. Dari masalahnya yaitu kegagalan dalam pengendalian keamanan dan integritas data pada sistem dapat mengakibatkan menurunnya kinerja sistem, hilangnya banyak data, gangguan operasional kerja, keamanan yang terganggu hingga kerugian besar bagi perusahaan. Dari sini kita memberikan rekomendasi untuk perusahaan agar melakukan audit pada TI secara berkala sekaligus mengambil informasi yang diperlukan pada narasumber yang benar-benar pada bidangnya sehingga informasi lebih akurat dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi perusahaan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebaiknya perusahaan menerapkan prosedur dalam penanganan bencana serta meningkatkan fasilitas keamanan. Kemudian respon dari manajemen mengakui dan menerima rekomendasi audit TI, rencana untuk meningkatkan kualitas pengendalian keamanan dan integritas data pada sistem informasi perusahaan akan diterapkan dan diserahkan kepada CEO dan CFO kami untuk ditinjau dan disetujui dalam bulan berikutnya. Kontrol umum yang terkait dengan implementasi pengendalian TI diharapkan akan dirancang dan beroperasi penuh pada audit TI tahun depannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.